Oke, di sini untuk nomor 1B yang ditanyakan kan tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi berikut, yaitu fx sama dengan 1 per x plus 5 plus ln x kuadrat plus x min 6. Nah, pertama-tama kita misalin dulu si fungsinya, yaitu fx sama dengan y untuk memudahkan. Terus dibagi dua fungsinya buat memudahkan lagi perhitungannya, yaitu jadi ax sama dengan 1 per x plus 5 sama bx sama dengan ln x kuadrat plus x min 6. Nah, buat mencari daerah asal kan, kalau misalkan ada terdiri dari dua fungsi, kita nanti mencari irisannya. Jadi pertama kita mencari daerah asal dari tiap fungsinya dulu. Pertama kita mencari daerah asal dari fungsi ax, yaitu 1 per x plus 5. Nah, karena di sini penyebutnya nggak boleh 0, jadi kita buat x plus 5 tidak sama dengan 0. Jadi nanti ketemu x tidak sama dengan negatif 5. Terus nyari daerah asal buat fungsi bx, dan x kuadrat plus x min 6. Kalau di logaritma natural, bilangan di sini tuh harus lebih dari 0. Jadi x kuadrat plus x min 6 lebih dari 0. Habis itu kita faktorin, ketemulah akar-akarnya, itu x sama dengan negatif 3 sama x sama dengan 2. Karena dia di sini lebih dari 0, jadi x kurang dari negatif 3, x lebih dari 2. Nah, karena tadi dia terdiri si fungsi fx ini terdiri dari dua fungsi, yaitu ax sama bx, kita nyari irisannya. Dan ketemulah x di mana x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 2 dan x tidak sama dengan negatif 5. Buat mencari daerah hasilnya, ketika si daerah asalnya tadi dimasukin ke tiap fungsinya, nanti ketemu buat daerah hasil A atau range A itu tuh memenuhi buat y seluruh bilangan real dan y tidak sama dengan 0. Karena dia tidak akan pernah 0 ketika si daerah asalnya tuh dimasukin ke fungsi ini. Terus buat range fungsi yang B, nanti ketemunya y untuk seluruh bilangan real. Karena ketika si daerah asalnya dimasukin ke fungsi ln tadi, pasti hasilnya tuh y seluruh bilangan real. Nah, karena range A berada di elemen bilangan real yang tak 0, dan range B berada di elemen bilangan real positif, maka range A plus B pasti ada di elemen bilangan real juga. Jadi range F sama dengan range A plus B sama dengan y untuk y seluruh bilangan real. Oleh karena itu, daerah asal dari fungsi fx sama dengan x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 2 dan x tidak sama dengan negatif 5. Dan untuk daerah hasil dari fx yaitu range f y untuk y seluruh bilangan real. Buat nomor 3, di sini soalnya diminta sketsakan grafik dari gt yang terdiri dari 1 untuk t kurang dari sama dengan 0, t plus 1, 0 kurang dari t kurang dari 2, dan t kuadrat min 1 untuk t lebih dari sama dengan 2. Nah, pertama-tama di sini kan buat t kurang dari sama dengan 0, gt-nya itu selalu 1 kan, berarti otomatis kalau misalkan dia kurang dari sama dengan 0, pasti dia bakal garis lurus terus di gt sama dengan 1. Nah, buat yang di antara 0 dan 2 kan di sini t plus 1. Jadi kita tinggal masukin aja pas t-nya 0, jadi dia di 0,1, terus pas t-nya 2 dia di 3. Jadi kayak gini nanti garis lurus. Yang miring, yang kemiringannya 1. Terus buat yang t lebih dari sama dengan 2, kan di sini grafiknya t kuadrat min 1. Nah, kalau misalkan secara dia nggak ada batas-batasnya, nanti grafiknya tuh kurang lebih kayak gini. Tapi karena dia dibatasin, itu otomatis nanti dia sekitar di sini aja, yang kalau misalkan ditransferin ke gambar ini sesuai batasnya tuh nanti kayak gini. Jadi buat nomor 3 grafiknya kurang lebih kayak gini. Buat nomor 5 di sini soalnya misalkan diberikan fungsi fp 4p-1 per 2p plus 3, tentukan f inverse p dan tunjukkan f inverse dari fp sama dengan p. Pertama kita misalin dulu, fp-nya itu sama dengan z, terus f inverse dari z itu pasti sama dengan p. Nah, buat fp-nya kan diketahui tadi 4p-1 per 2p plus 3, itu kita buat jadi inverse, jadi dikatasin dikali, jadi j dikali 2p plus 3 sama dengan 4p-1. Terus habis itu diuraikan jadi 2zp plus 3z sama dengan 4p-1. 2zp dipindah ruasin, min 4p sama dengan min 3z min 1. Habis itu difaktorin p-nya jadi p dikali 2z min 4 sama dengan min 3z min 1. Jadi p sama dengan min 3z min 1 per 2z min 4. Nah, p ini kan tadi diketahui dia itu f inverse dari z. Jadi p sama dengan min 3z min 1 per 2z min 4 itu tuh f inverse dari z. Berarti f inverse dari p nya itu tuh
min 3P min 1 per 2P min 4 atau Z-nya itu diganti sama P. Nah, habis itu kita diminta menunjukkan F inverse dari Fp itu tuh P. Jadi kita masukin si Fp-nya ini ke F inverse tadi. Jadi kan diketahui Fp-nya itu 4P min 1 per 2P plus 3. Kita substitusiin ke persamaan yang ini, min 3P min 1 per 2P min 4. Jadi kayak min 3 dikali 4P min 1 per 2P plus 3 dikurangi 1. Terus 2 dikali 4P min 1 per 2P plus 3 min 4. Habis itu kita dikaliin dulu, terus habis itu disamain penyebutnya biar bisa dikurangin. Jadi min 2P plus 3 per 2P per 3 min 2P plus 3 per 2P plus 3 per 8P min 2 per 2P plus 3 dikurangi 4 kali 2P plus 3 per 2P plus 3. Terus habis itu diuraikan, karena dia penyebutnya sama kan bisa dikaliin, ini nanti jadi pembilang, ini yang penyebut, jadi bisa dicoret. Habis itu dijumlahin sama dikurangin, ketemunya min 14P per min 14. Min 14 nya bisa dicoret jadi ketemulah P. Jadi terbukti kalau min P inverse dari Fp itu tuh sama dengan P. Buat nomor 6 yang A kan disuruh mencari limit dari X mendekati 2 untuk X min 2 mutlak per X kuadrat plus X min 6. Nah, kan yang di sini itu bilangan mutlak kan, jadi kita cari dulu syaratnya. Itu X min 2 untuk X lebih dari sama dengan 2 dan min X min 2 untuk X kurang dari 2. Terus itu karena di sini kan jadi dia punya dua kondisi, ketika lebih dari sama dengan 2 sama ketika kurang dari 2. Berarti buat limit X mendekati 2 yang positif atau yang lebih dari sama dengan 2, nanti di atasnya jadi pakai yang X min 2 disubstitusiin, terus habis itu yang bawahnya yang X kuadrat plus X min 6 difaktorin. Nah, karena X min 2 sama X min 2 sama jadi bisa dicoret, jadi nanti hasilnya 1 per X plus 3. Substitusiin 2 nya jadi 1 per 5 buat limit X menuju 2 yang positif dari X min 2 per X kuadrat plus X min 6. Di situ kondisi yang kedua ketika X kurang dari 2, jadi limit X mendekati 2 yang negatif itu dipakai di atasnya yang min X min 2. Jadi min X min 2 per X kuadrat plus X min 3. Di situ yang bawahnya juga difaktorin. Jadinya X min 2 sama X min 2 kan sama. Jadi hasilnya min 1 per X plus 3. Habis itu disubstitusiin juga yang 2-nya, jadi ketemulah min 1 per 5. Nah, karena limit 2 dari kanan dan dari kiri beda, jadi buat limit X menuju 2 dari mutlak X plus 2 per X kuadrat plus X min 6 tidak ada. Buat nomor 7, soalnya tentukan konstanta K dan M sehingga fungsi fx X kuadrat plus 5 ketika X lebih dari 2, M dikali X plus 1 plus K untuk min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2, dan 2X pangkat 3 plus X plus 7 untuk X kurang dari sama dengan negatif 1 kontinu di mana-mana. Nah, pertama-tama kita ingat dulu syarat fx kontinu di suatu titik X sama dengan A jika yang pertama fa-nya ada. Terus limit dari kanan dan kirinya itu sama. Dan yang terakhir limit X menuju A buat fx sama dengan nilai si fa-nya. Nah, kita cari dulu yang pertama itu fa ada. Karena si fx ini seluruh fungsi-fungsinya itu polinom, jadi nilai fa-nya pasti ada. Bisa dicoba dimasukin satu-satu, si nilai a-nya tuh pasti nanti ada gitu, nggak ada nilai a yang bikin dia tuh tidak mungkin atau tidak terdefinisi. Terus yang kedua, limit x, dicari limit x dari kanan dan limit x dari kiri. Nah, karena kan dari sini di sebelah kirinya itu negatif 1, di sebelah kanannya 2, jadi x-nya menuju negatif 1 sama x menuju 2. Nah, buat x menuju negatif 1 kan berarti pakainya fungsi yang 2x pangkat 3 plus x plus 7 sama m dikali x plus 1 plus k. Cari limitnya, disubstitusiin negatif 1 ke fungsi-fungsinya, nanti dibuat sama dengan, dan ketemu nilai k-nya yaitu sama dengan 4. Nah, terus buat x menuju 2, nanti dimasukin yang menuju 2 itu kan dari kanan, dari kiri itu yang m x plus 1 plus k. Terus yang dari kanan itu tuh x kuadrat plus 5. Habis itu disubstitusiin nilai 2-nya, jadi nanti ketemu buat m-nya sama dengan 5 per 3. Nah, udah ketemu m sama k-nya. Habis itu buat yang nomor 3, yaitu ketika limit si fx itu sama dengan fa.
Nah, karena limit semuanya dan polinom jelas sudah ada nilai fa-nya dan ketemu juga nilai si limitnya, jadi mereka sama dengan. Jadi nilai k dan nilai m yang membuat fx kontinu di mana-mana adalah k sama dengan 4 dan m sama dengan 5/3.